dan Rasulnya memerintahkan seluruh kebaikan. Tidak ada satupun kebaikan kecuali pasti diperintahkan oleh Islam. Saya ulangi, tidak ada satupun kebaikan kecuali pasti diperintahkan oleh Islam untuk mengerjakannya. Tidak ada satupun yang tertinggal. Tidak ada yang satupun yang tertinggal dalam Islam ini. Semua kebaikan diajarkan oleh Islam. Sampai disebutkan ya dalam sebuah hadis, ma baqiya syai'un, ya, tidak tersisa sedikit pun, ya, tidak tersisa sedikit pun. Al-a'mal, amal-amal yang mendekatkan ke dalam surga atau kepada surga, ma baqiya syai'un minal a'mal yuqarribuna ilal jannah, yang mendekatkan ke dalam surga, wa yubaidu anin nar, dan amalan yang menjauhkan dari neraka. Ya, tidak ada satupun amalan yang tersisa, ma baqiya syai'un minal a'mali yuqarribuna ilal jannah wa yubaiduni anin nar, yang bisa mendekatkan orang ke dalam surga atau menjauhkan orang dari neraka. Qad buyyina lakum, sungguh telah dijelaskan kepada kalian. Masya Allah, tidak ada satupun amalan yang tersisa. Ini berarti penjelasannya pripun, Mbak? Tidak tersisa sedikit pun amalan kebaikan yang bisa mengantarkan ke dalam surga atau yang menjauhkan dari neraka. Semuanya sudah dijelaskan oleh Nabi. Berarti pengertian hadis niki pripun? Dalam sempurna sudah. Jadi kula mbek sampean gak usah gawe amal maneh. Karena tidak satu pun amalan yang bisa mendatangkan ke surga kecuali sudah dijelaskan. Makanya gak usah sudah buat lagi, karena sudah lengkap. Dari kepingin sholat, kepingin dapat pahala ke surganya melalui sholat apa yang belum diajarkan oleh Nabi? Atau kemudian amalan yang bisa menjauhkan orang dari neraka. Kira-kira amalan apa yang belum diajarkan oleh Nabi? Makanya ayat ini sebagai induk. Sebagai apa? Induk. Nanti kalau kita catat, ada kitab Syekh Al-Utsaimin, niku nek mboten salah kitab Usulul Iman. Kitab Usulul Iman, pondasi-pondasi dasar keimanan. Itu menjelaskan dua hal, Pak. Dua hal niku, satu, jenis-jenis amalan yang diperintahkan oleh Islam. Yang kedua, jenis amalan yang dilarang oleh niku untuk dikaji, digaduk nih, Pak. Subhanallah. Itu yang kemudian kita menjadikan terkagum-kagum pada Islam itu. Tidak ada satupun yang diperintah kecuali pas yang baik. Jadi Islam iku gak tahu ngongkon elek. Itu akan menutup pintu-pintu celah-celah orang yang benci dengan Islam, yang mengatakan Islam ini, Islam itu, Islam ini dan Islam itu macam-macam itu. Itu ditutup dengan syariat ini. Coba tunjukkan mana perintah-perintah Islam yang kita diperintahkan merugikan manusia, ada di sana. Ada perintah untuk itu? Ada perintah untuk mendolimi orang? Ya. Bahkan yang diperintahkan itu memaafkan orang yang mendolimi. Adapun membalas itu balasan. Ya. Jadi tidak ada satupun perintah dalam Islam itu kalau digaduk nih, Pak, antara catatan-catatan kita dari perkara-perkara yang diperintahkan maupun yang
larang. Itu luar biasa ketemunya nanti. Ayo kita preteli satu persatu. Contohnya ayat ini dulu. Pertama yang Allah perintahkan tadi apa? Innallaha ya'muru bil adl. Allah perintahkan kita bersikap adil. Lawan adil apa? Ya enggak adil. Ayo lawannya adil apa? Curang. Curang dibenarkan. Dilarang keras. Coba bayangin. Mana sekarang yang adil yang curang siapa ini? Syariat siapa sekarang? Praktek di lapangan yang curang-curang yang mana? Kalau ada pelaku-pelaku mungkin petugas, pemimpin yang curang dari kalangan pemimpin, itu pribadi mereka. Islam nggak ngajari demikian. Islam ngancam kecurangan itu. Allah katakan di surat apa? Surat curang. Surat apa Pak? Surat Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ya, celaka orang-orang yang curang. Kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang. Yang curang itu yang bagaimana? Idaktalu 'alan nasi yastawfun. Apabila dia menakar atau menimbang untuk dirinya, dia ingin sempurna. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau dia menakar dan menimbang untuk orang lain, dia kurangi. Iku jenenge curang. Nek nrimo teko wong kepingine sempurna, tapi kalau memberi orang lain kurang. Lalu saya Utsaimin menjelaskan, curang mencurangi ini tidak terbatas pada takar menakar saja, tidak terbatas pada timbang menimbang saja, termasuk kewajiban dan hak. Contoh, suami nuntut istri taat, suami nuntut istri ini patuh, suami nuntut istrinya untuk nerimo ing pandung, ning suaminya enggak memperhatikan hak-haknya istri, maka suami yang demikian disebut suami yang mutaffifin. Meno, makanya kok pun nek mulai itu bojo model gini, ya mutaffifin. Hai orang gak dibelanjani sak wulan ya. Itu nek katakan, atau sebaliknya, suami istri nuntut suaminya tanggung jawab. Ya, istri nuntut suaminya jadi imam yang betul, menjadi teladan, menjadi pemimpin, menjadi imam. Tapi sampean gak sok dadi makmum sing bener. Nah, ngaten. Jadi kadang-kadang tuntutan itu luar biasa. Suami itu kan mestinya harus tanggung jawab Ustaz, kan harus menjadi imam. Tapi suaminya nggak ada figur keimaman lagi. Biyen sing milih sopo. Nah, waktu milih ini biyen piye? Waktu pilihan dulu pakai persyaratan jadi imam apa enggak? Nah, kan gitu kan harus dievaluasi dulu. Nah, kalau demikian kemudian istri enggak memenuhi hak-haknya suami, maka istri yang demikian disebut istri yang mutaffifin. Seterusnya begitu Pak, karyawan dengan majikan, majikan dengan karyawan juga begitu. Ya, majikan nuntut karyawan kudu disiplin, tanggung jawab, amanah, nek kerja serius, tapi majikan tidak memenuhi hak-haknya karyawan dengan baik, maka majikannya mutaffifin. Jadi nek merek nek ditulis kuape ini kok kuape ki mutaffifin, Pak. Banyak orang-orang, dan itu dilarang dalam Islam. Pertama, innallaha ya'muru bil adl wal ihsan. Yang kedua diperintahkan apa? Untuk berbuat baik kepada semua makhluk, kecuali perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah untuk ditinggalkan. Perintahkan kita tidak boleh mendolimi makhluk, walaupun dengan binatang. Walaupun dengan binatang kita diperintahkan untuk berbuat ihsan. Sampai ketika akan menyembelih pun itu diperintahkan untuk berbuat ihsan. Tidak boleh menyakiti, artinya menyiksa dalam sembelihan. Sampai kalau nyembelih kambing itu Pak, dipisahkan antara tempat menyembelihan dengan kambing yang akan disembelih.
Mboten asal ngungkal di ngarepe kambingi ngoten niku. Ya Allah, kadang-kadang nggak ngertinya ilmu kita ya. Jadi nyembelih nggak boleh ditampakkan pada kambing yang lain. Ya Allah, itu udah sampai gitu. Coba kita lihat ketika ada orang merawat kucing, kemudian makanya ada orang dimasukkan ke dalam surga karena seekor kucing, ada orang dimasukkan ke neraka karena seekor kucing. Ini ihsan kita, diperintahkan kita berbuat ihsan kepada setiap manusia. Kemudian yang ketiga apa? Apa itu tadi? Ayat 90 tadi? Wa ita idzil qurba, dan memberi sesuatu kepada kerabat. Kalau punya kerabat, kasih sesuatu. Kasih sesuatu, hadiah. Nah, kasih sesuatu, sedekah. Kasih sesuatu yang menyenangkan supaya lebih dekat lagi untuk menjaga kekerabatan ini. Dan lebih prioritas lagi kerabat-kerabat yang berbuat buruk kepada kita. Oh, kan? Tambah angel. Nggih mboten? Ya nek wong iku apik karuan dibales apik, koyo ngono bahasa pelak kenaken iku dalil kula mbek sampean. Padahal perintahnya Nabi di situ yang dikatakan silaturahim iku teng mriku niku, Pak. Ya. Temengku niku, jadi makanya dikatakan laisal wasil. Kata Nabi, bukanlah yang dikatakan silaturahim bil mukafi, membalas kebaikan orang itu bukan silaturahim. Makanya pembahasan-pembahasan itu banyak yang napa nggih, cara secara spesifik itu Pak nggih, itu banyak yang salah kaprah kita. Cuma wis kadung ya pemane ngono lho. Jenenge wis kadung niku. Jadi banyak yang salah kaprah. Contohnya silaturahim. Silah itu artinya nyambung, Pak. Kenapa kok nyambung? Karena diputus. Paham? Karena diputus. Lah rahim orang yang punya hubungan darah. Ngoten to? Sampun dipahami niki? Jadi silaturahim itu nyambung hubungan kerabat yang dia sengaja mutuskan. Karena mungkin faktor-faktor ekonomi kadang-kadang bisa terjadi. Pembagian hibah dari orang tua yang dianggap nggak adil. Ya, atau karena apa? Warisan ya, itu banyak kan. Terus aku gak dulu-duluan sama kamu, atau mungkin hutang piutang, terus kamu gak jadi sedulurku, tak coret dari nama keluarga. Itu gak bisa sampai coret urek-urek nek mesti digunting. Tetap hukum itu tetap hukum, dia tetap saudara Anda. Ada terjadi begini apa enggak sekarang? Banyak Pak gara-gara begini. Makanya Masya Allah itu perlu kita ngaji bagaimana mensikapi permasalahan. Ini dikatakan. Lah kemudian kalau kita sudah diputus, lalu dia nggak mau kita telepon, ditelepon nggak diangkat, di WA nggak dibalas, ketemu di jalan dicak ngomong yang melengos, maka kita datang ke rumahnya untuk nyambung itu yang disebut dengan silaturahim. Pun jadi sila itu nyambung kekerabatan yang diputus, kerabat, bukan orang lain. Nah, adapun kalau saudara kita sering ke rumah kita bawa oleh-oleh, lalu kita ingin ke rumah juga, ke rumah beliau, itu bukan jenengan silaturahim, itu namanya mukafi. Napa Bu? Napa mukafi niku? Membalas kebaikan saudara kita yang berbuat baik pada kita. Cuma bahasa niki mboten ngetren di masyarakat. Ayo mukafi yuk. Opo iki ora paham. Nggih mboten. Nggih. Iki paling grupe at-taqwa ini mukafe. Ya kan mukafe itu balas budi gitu loh. Ayo ke rumah Pak D kita masa sering ke sini, kita nggak pernah ke sana. Lah kalau anjang sana begini disebut mukafe. Nah, kalau sama-sama seringnya Budi sering kirim kita ke rumah, itu namanya ziarah. Saling mengunjungi, dan ini sifatnya umum Mbak, untuk teman, untuk apa, sahabat, tetangga, itu kita datang ke rumahnya namanya apa? Ziarah. Nah cuma masyarakat kita itu mengartikan ziarah itu nang kuburan, ya, ziarah itu dari kata apa namanya itu
Berkunjung namanya zurtumul maqabir, bersama mereka berkunjung ke kuburan. Ziarah itu saling mengunjungi. Nah itu. Jadi kalau silaturahim lebih spesifik kepada siapa? Kepada kerabat yang sengaja memutuskan kita. Jadi kita datang ke rumahnya dengan wajah tuan rumah yang nanti sudah bisa kita tebak, ya, wajah sing patek peletot, bahasa yang tidak enak, sikap yang menyakitkan, itu harus siap-siap. Nah, ngeten niki kadang-kadang mboten purun pula. Apalagi kita tidak merasa bersalah. Ditambah lagi kita saudara tua, ora katene Pak Rizka. Wis ora katene. Siji aku ya gak salah. Nomor loro aku iki dulur tua. Nah, ada dua penghalangnya kenapa kita nggak bisa datang ini. Satu, harga diri. Yang kedua, geng. Itu penghalangnya kita. Makanya silaturahim itu urusannya orang-orang ikhlas. Itu standarnya teng mriku. Standarnya teng mriku. Wong pernah ada bapak-bapak ibu-ibu itu suami istri, istrinya putus dengan saudaranya. Suaminya aja, jangan ini saudaramu, enggak bagus wong agama kita loh. Ya aku kepingin nyopo tapi tak sopo balik-balik orang kan. Ya itu memang konsekuensinya kita begitu, kita harus sabar dengan gangguan mereka. Yo wong sabar iku ono. Ngono tuh dalil ae ngene. Dadi wong ngeyel iku anjane duwe dalil. Akhirnya saya diantar kita minta tolong sama Ustaz gitu. Biar nanti ada nasihat-nasihat. Nah, mau berangkat itu si ibu ini ngajak nanti Ustaz di dekat rumah saudara ini itu nanti ada bakso enak, esnya juga enak. Nanti sepulang dari sana kita beli bakso di sana mampir. Oh siap. Berangkat di sana. Qadarul didui bakso niku, Pak. Tok-tokan niku bakso yang dibicarakan. Kata suaminya, karena suaminya nggak bermasalah, enak aja mangan. Ayo dek dimangan, cari manggupin bakso ini pas bakso nih, warak. Coba sifat mangkel itu bisa merubah lapar itu jadi kenyang Pak. Makanya kepingin ngingoni wong wedok gadek keimangan, bikin mangkel gitu. Warak terus nih wong wedok. Astagfirullah, ngurip pisan dolek napa to Bu. Ayo Pak, diperbaiki. Pun nggih. Nah, jadi kalau kita lihat dari sini, ini sudah induknya Pak. Ayat ini induk. Ayat ini induk. Yang menunjukkan tentang sebuah karakteristik Islam yang sangat menakjubkan. Coba tiga hal tadi, ada yang jelek enggak? Allah perintahkan adil, Allah perintahkan kita berbuat baik. Allah perintahkan kita untuk berbuat memberi kepada kerabat. Kemudian yang ketiga, yang kedua, poin kedua apa? Wa yanhauna 'anil munkar. Dan Allah melarang wa yanha 'anil faksha dari perbuatan keji, wal munkar dari perbuatan mungkar, wal baghi dan bermusuh. Coba perhatikan, bermusuh-musuhan itu dilarang oleh Islam. Loh kalau kita dalam kajian-kajian kok malah menyebarkan permusuhan supaya membenci di antara sesama kaum muslimin. Hanya gara-gara beda madhab saja. Dan itu kita dengar viral itu di kalangan masyarakat kita. Bukan ngedem orang yang bermusuhan, bukan menjadikan perbaikan pada orang yang sedang bertikai. Makanya saya berani bilang masyarakat kita tidak punya orang tua sudah. Bangsa ini sudah gak punya orang tua sudah. Kalaupun ada orang tuanya nggak pecus. Wong tua sing pecus iku nek ono anake padu napa sing dilakukan? Saya coba, nek wong tua iku pecus, ketika melihat anak-anaknya sedang bertikai, apa yang harus dia lakukan? Merukunkan, berusaha untuk ngedem-ngedem yang satu dengan yang lain. Disuruh mengalah yang satu dengan yang lain. Kamu saudaranya harus ngalah ndak apa-apa, itu adikmu. Dek, kamu yo jok ngasang-ngasang kon iku siji. Itu orang tua yang benar Pak. Itu orang tua yang benar gitu. Jadi klarifikasi dulu permasalahan. Ada isu diklarifikasi, masyarakat diredem-dem, ayo dikaji ulang, jangan gampang-gampang terpancing dengan isu-isu. Dikaji permasalahan apapun, walaupun beritanya serem, yang namanya berita. Itu sikap orang tua yang bijak. Itu sikap orang tua yang berilmu. Itu orang tua yang hatinya bening, yang menginginkan kemaslahatan dan kebaikan umat.
bukan mengadu domba umat. Makanya saya bilang sudah nggak punya orang tua bangsa ini. Ya, sudah nggak punya orang tua. Coba kalau kita punya orang tua, jadi orang tua gimana? Anak kita disakiti, lo cok menengai, keplokin. Ojo menengai, kamu ditolimi betul lawan. Apa begitu sikap orang tua yang benar? La haula wala quwata illa billah. Dan makanya kerusakan semakin menjadi-jadi karena orang yang dituakan sudah nggak bisa jadi orang tua. Orang yang sudah dianggap sebagai orang alim sudah nggak bisa kehilangan kealimannya. Ya, kalau orang-orang alim sudah seperti ini, bagaimana keadaan umat? Akan rusak, Pak. Jelas ya? Nah, makanya tadi malam saya bahas tentang su'abul iman itu, tentang cabang-cabang iman, bagian iman kepada para nabi, iman kepada para rasul, lebih spesifik iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Apa konsekuensinya? Mencintai. Nah, bentuk mencintai Nabi apa? Salah satunya harus mengamalkan jejaknya, mengikuti jejak. Ayo kita lihat jejak Nabi. Kita baca tentang 10 fitrah yang diajarkan oleh Nabi. 10 fitrah niku meliputi napa mawon? Di antaranya merapikan kumis, memanjangkan. Itu yang diperintahkan. Jadi kami memanjangkan jenggot itu gak karepe dhewe, gak niru Amrozi, ora niru Imam Samudra, ora. Dan kami gak ada kaitannya dengan ini, kaitannya dengan fitrah Nabi SAW. Maka saya ingin menunjukkan saya cinta kepada Nabi melalui ini. Salah satunya itu ada 11, itu ada 10 itu, Pak. Dalam satu hadis ada 10, ada satu hadis lagi 5. Di antaranya apa? Merawat jenggot, merapikan kumis, khitan itu gandengane. Mencabut bulu ketiak ada 5, satu hadis lagi ada 5, satu hadis lagi ada 10. Ini selalu mengaitkan dengan jenggot ini. Jadi ini nggak ada kaitannya dengan radikal, nggak ada kaitannya dengan teroris gitu loh. Langsung dicekel kok jenggoten ya jadi pada-pada jelas ya? Jadi nggak ada kaitannya dengan itu. Itu sebuah pemahaman bukan dari amalan dohir ini. Ya. Nah kalau kemudian kita dijulukin macam-macam ya sing sabar. Karena mungkin mereka juga belum tahu. Karena masyarakat awam biasanya Pak ngaji niku biasanya umum niku jiping. Jiping niku napa? Ngaji kuping bando kuping tok. Enggak pernah buka hadis, enggak pernah buka karena sing dibuka ya ora ono. Nah, termasuk kula mbak sampean gak tuku kitab ya kan sing dibuka. Lha nggih mboten. Melok jiping bisa. Ayo coba dicari, makanya jenengan bandani agama niku dibandani. Cek paham gampang-gampang. Tidak gampang-gampang nyalakan orang dibuka. Nah, mboten nggih mboten ngerti, Pak. Wong kula biyen sadurunge ngaji niku nate salat jejer tiyang sing tahiyat niku ngeten, dudut. Lah, kula nggih mikir ana iringane. Oh iki kelompok apa iki? Lha ngono mesti kelompok di sini. Iki aliran apa kok salate napa? Sendut-sendut tangannya. Ah, ternyata setelah kita ngaji sunnah, oh ternyata itu ada juga tuntunannya. Manten, Pak. Makanya jenengan nek mboten buka-buka seperti itu nanti banyak kaget-kagetan. Ana wong rada beda mesti pikirannya apa? Iki kok siji gerakane, kok ngene. Ternyata bukan dia yang salah, kita yang belum tahu. Ngaten. Makanya teman-teman kita juluki, awas wong jenggoten, awas celana cingkrang tuh. Jenggoten celana cingkrang niku ana kitab Riyadhus Shalihin, Pak. Riyadhus Shalihin niku kitabnya Imam Nawawi. Imam Nawawi niku mazhab Syafi'iyah. Saya amalkan dari kitab itu saya itu. Dengar lho. Nah, teman-teman yo akeh-akeh gak duwe kitab Riyadhus Shalihin. Jadi maklumi, makanya ilmu maklum perlu dipakai. Maklum belum dah. Nah, gimana lagi? Makanya omongnya kita nggak usah terlalu terpancing dipanggil mbek yos meneng wae. Nah, saya ada begitu. Ada teman saya tuh mbek tak bilang tak diam kan. Cara ketiga, nek guyon biasa kau sampai mbek ngono. Ini ngamalkan sunnahnya Nabi saya. Aku mencintainya. Lah kamu kok kelihatan tambah cantik. Aku kan nesu loh, kok nesu malah. Aku tak kan lagi cantik malah nesu. Nah, kok tambah ayu, tambah gede, tambah tua, tambah ayu, tambah klemis.
Ojo ngono Mas, aku wong lanang lho, ya wis ngono. Wong aku mbok lokno mbek aku gak muring-muring, wong tak lokno ayu kok muring-muring ngono. Nah, nek ngono ya gak usah muni. Nek aku nesu iso ngono. Sampe tak kaplok ya iso ngono. Tapi aku enggak begitulah. Tapi ojo itu agama soalnya. Nah, kalau kamu menghina jenggot ini, kamu menghina sunnah. Nah, bukti cintamu nang Nabi apa terus? Kita berusaha menang. Bisa enggak orang mengatakan cinta? Sekarang gini, sampai tadi malam tak lontarkan ke jamaah itu. Karena jamaah campur Pak, macam-macam itu. Pun Pak, sampean kali kula bangga jadi umat Nabi Muhammad iku teko apa nih sampean bangga itu? Yes, kira-kira sampean takoni ngono jawabe apa sampean? Sampean saku bangga menjadi pengikut Muhammad sing sampean bangga nang apa? Itu udah tanya, renungkan itu. Apa yang dibanggakan kita sebagai pengikutnya Nabi Muhammad ini? Sing dibanggakan apa? Nah, sehingga kalau kita nggak bisa jawab, lalu bagaimana Anda bangga? Dan Anda menyatakan bahwa Anda mencintai Nabi. Apa bukti Anda cinta kepada Nabi? Cukup dikatakan aku cinta pada Nabi, aku cinta. Tapi fakta kenyataannya, bukti ini apa? Sebab pecinta dengan yang dicintaiku mesti menuntut sebuah pecinta burung sama lihat. Ada tak? Jadi di omai mesti ngelumpuk nih burung-burung. Pecinta apa ini? Bunga. Gitu? Pecinta mancing. Pecinta apa mana Pak? Hah? Goes. Pecinta berai. Ya cekelane wedak tok ngono lho. Dilu buka lemari, buku lemari. Gitu. Itu orang itu akan mengekspresikan dengan apa yang dia cintai. Dia akan disibukkan dengan sesuatu yang dia. Nah, nek sampean kali kula ngaku cinta Nabi, saya buktine apa? Kalau saya mencintai Nabi, saya belajar. Saya tidak mengatakan saya sudah benar cinta. Enggak, saya belajar. Dengan apa? Mengikuti jejak beliau. Dari mulai pola makan, saya ikuti sunnah makan bagaimana. Dan saya tanamkan pada anak saya. Sebelum makan apa, ketika makan bagaimana, setelah makan bagaimana. Iki saya sodongane mangan ono sing gak apal iki. Lha iya apa ora? Bulan ngarep tak tes. Wis bang ngaji bakal ngaji. Terus doa pakaian. Saya berpakaian sesuai dengan sunnah. Batasannya kayak apa, warnanya kayak, modelnya kayak apa, itu disebutkan dalam sunnah. Sudah kita ikuti itu. Ayo, karena pecinta-pecinta Nabi, aku pengikut Nabi, boleh-boleh aja mengaku pengikut Nabi. Cuma masalahnya bukti ini opo. Yang ditunggu oleh Allah itu apa? Bukti. Banyak nanti orang-orang yang diusir dari telaga Rasulullah ini karena mengatakan dia cinta kepada Nabi, tapi tidak ada bukti. Yang dibutuhkan itu bukti, Pak. Bukti. Suami mengatakan cinta kepada istri, istri mengatakan cinta. Cukup dengan kalimat-kalimat seperti itu tanpa ada bukti. Sakit diterami, Bu? Bu? Gak mungkin gitu loh. Gak mungkin. Sama dengan jenengan setia dengan partai, setia dengan orang lain. Apa tuh? Buktinya ada gitu loh. Ngatok. Mati ngatok jamin. Ilatih dawa kuwi lho. Kuwi ditilati ngono. Astagfirullah. Itu kan bukti cinta kita kepada sebuah komunitas. Loyalitasnya ditunjukkan. Itu cinta dia, setia dia. Lah saiki setia kula mbek Nabi ku buktine opo saiki ngono lho. Mek jenggot gregetan, mek cingkrang gregetan. Padahal itu semuanya ajaran dari kita, enggak ngawur kita, Pak. Sing dipermasalahkan itu yang nutup gitu loh. Sing nutupi mata kaki itu sing dipermasalahkan. Kok sampean kualik malahan. Sing dipermasalahan itu yang mata kaki, yang hadisnya bilang apa? Sing dipermasalahkan yang mana itu? Yang nutup, bukan yang di atas gitu loh. Yang nutup itu dipermasalahkan. Itu malah yang dipermasalahkan yang terbuka gitu. Nah, ini kan kualik jenengan jadi ini, mempermasalahkan sesuatu yang tidak dipermasalahkan. Jadi yang jadi hukum masih goncang itu antara nutup itu piye, itu sih permasalahkan gitu. Jadi kalau kita corong manggon ning omah iku omah sing wis resmi jelas, sing situ masih sengketa lah. Enak tanggung nggon omah sengketa nih. Lho ngono lho.
Jadi sing sengketa niku bukan celana di atas mata kaki, justru yang disengketakan niku apa? Ketika nutup itu disengketakan, hadisnya itu. Nah itu pun ya gak usah diperpanjang. Ya sekedar kayak pemanasan mawon kula mbek sampean cek jelas ngono. Wong di antara sesama kaum muslimin yo gak patek jelas. Nggih. Saya sama teman ke rumah teman-teman kerabat itu hari raya itu. Kan delok wajah, delok celono. Terus takon apa? Sampean sering nang Kediri lho. Lan opo teng Kediri? Lho, sampean duduk grupnya Kediri to. Lho, grup Kediri apa ngono aku. Tambah bingung. Pak LDI, Pak. Mboten, ndak ada kaitannya. Kok celonone padha. Wah, belantik iki ndukur-ndukur Pak ngono. Sampeyan ngaji ya ta, ya ngaji sing buka ngono, ngaji ning kitab ngono. Ngoten. Makane fikih niku ngeten lho Pak, Mas. Makanya saya kok rame kenapa itu tuku kitab. Kenapa? Ustadz itu nggak akan menyampaikan semua hadis. Paham ya? Ustadz itu nggak menyampaikan semua hadis. Termasuk ustadz ahli hadis nggak menyampaikan semua hadis. Banyak hadis yang nggak disampaikan, gitu loh. Lah sehingga nanti dengan punya kitab itu kita temukan di kitab-kitab itu. Oh kok iki nggak pernah saya dengar. Saya berani ngomong begini karena mengikuti beberapa jejak kajian-kajian yang dikatakan ahli hadis. Saya ikut. Banyak hal-hal yang subhat di sana malahan bahkan. Subhat. Ya Allah, saya kan loh ya apa kok jebuse kayak gini gitu. Pun ya. Nah, itu induk. Sekarang kita lihat kalau dipadukan dijajar nanti catatannya Pak ya. Pertama, kita ambil dari ayat ini dulu. Allah perintahkan kita adil, lawannya apa? Curang. Kita catat berdampingan. Satu, Allah perintahkan adil, lawannya curang. Dilarang gitu kan. Kemudian yang kedua, Allah perintahkan kita jujur. Lawannya apa? Apa? Jujur. Bohong. Lho ngono lho. Gandengane. Bohong boleh enggak? Secara global dilarang kecuali beberapa poin dan itu pun maslahat. Membohongi istri supaya untuk suami istri tetap bahagia, menyenangkan hati istri. Ya apa ya, masa aku Masya Allah sobak gede. Lah sampean kok mewek Didik? Didik wis krasa kok. Didik tak krasa iki tak embut gantek-entek kira sampe. Mangkane gak mangane. Kasinen apa mbok campur karo opilmu, enggak usah. Iku masake wis gedhe wis ngeringet iku mau. Lah seperti ini membahagiakan istri. Jadi seneng istri bohong, tapi dibolehkan supaya bahagia. Atau suami moyong-moyong, siang-siang panas-panas bawa semongko, sing seneng jenengan. Walaupun rasanya anyep, ya Allah ya, pas ya iki mang ya. Abi kok pas, sampean kok pinter oleh milih mang. Piye manis apalagi ngeliat wajah Abi. Masya Allah. Meneh digawano sak endas sampean. Lho ana sing wong wedok niku mboten pinter ngono lho. Digawano apa? Semongko melon ku gede ya napa Ustaz? Carane wong wedok niku cek terpancing. Pucuk kula niku nemen kemenengene. Tak gawakno napa ning gak komentar. Karep kula niku aku nggawa iku cek ya apa Pak? Angkian ya itulah manusiawi gitu. Beduk-beduk dohor-dohor gitu kan bawa semongko. Ustaz tak keno tak tukokno sing gede apa melon niku. Dek iki aku lihat melonku gede. Ya jazakallahu khairan tak kok nesik ngono. Dadi ya opo rek ngene. Menikati tuku melon maniku mangkel ndelok nih. Ndelok lambene sing wedok. Ya, atau digawa nopo brenggesan kok ketok wongi antri sing tuku, dipikir sing lanang niku masakane enak melok antri sing lanang olehno sing wedok ngoten niku. Lah apa ya tuku ngene rasane koyo jarang ditendang, ditendang jarang. Ngene iki kepingin wong lanang oleh-oleh gak mungkin. Ada serasen. Gak semangat, loh gitu loh. Dan dihargai walaupun berbohong itu boleh ya.
Atau dikasih ke teman. Pengajian Mbak Pepes itu kan ada sebagian orang-orang yang dibagi-bagi kok cili-cili tongkol, kadang-kadang bindang. Tak lihat ibu-ibu niku rutin bagi-bagi. Sesuai kok gak gowo. Lah apa Bu? Kok gak tahu bagi-bagi? Gak telek-telekan. Yes, gak telek-telekan lho. Lah apa kada telek-telekan sing telek temen ae ngono aku. Lang ono ae Ustaz sing ngecem sing kurang ini. Wis gak telek-telekan jane. Mangkel. Ya iku mang pindang rasa telek tadi. Ya dihargai gitu loh, Masya Allah, jaringan mantep ini Bu, ini siap melayani pemesanan ini loh gitu. Besok digawakno sing luwe gede sampean dengan lo. Iso bengkesno hiu sampean. Nah itu bohong. Jadi yang kedua, Allah perintahkan jujur, lawannya apa? Bohong. Yang ketiga, Allah perintahkan amanah, lawannya khianat. Coba lihat perintah dan larangan dalam Islam. Coba lihat. Yang ketiga, yang keempat, Allah perintahkan kita memuliakan tetangga. Allah mengharamkan menyakiti tetangga. Mana perintah dalam Islam yang merusak umat ini? Mana perintah Islam yang merugikan umat ini? Ya ada perintahnya itu semuanya kebaikan. Jelas ini? Itu yang keempat. Yang kelima, Allah perintahkan kita menyingkirkan gangguan-gangguan dan tengah jalan. Dan melarang kita melemparkan sesuatu yang mengganggu di tengah jalan. Makanya ustaz-ustaz kami membimbing nek duwe kaya aja nutup dalan. Tapi nek kate nang gedung yo gak duwe duit deh. Terus piye? Ya nasibnya piye ngene iki. Makanya kalau bisa di lingkungan-lingkungan itu ada tanah-tanah yang di perumahan enak, Pak. Di perumahan enak. Jadi tanah terobosannya itu banyak gitu loh. Terobosannya banyak. Nah di kampung kadang-kadang ditutup ini lagi balik kurang kilo kait. Lagi betul. Lah itu diantaranya mengganggu jalan itu nggak boleh gitu kan. Mengganggu jalan itu nggak boleh. Makanya diupayakan ya apa caranya tidak mengganggu orang lain. Jadi Allah merintahkan kita berbuat ihsan, memuliakan. Bukan berbuat ihsan saja, mulia. Memuliakan. Katanya fal yukrim, beda. Berbuat baik dengan memuliakan itu lebih tinggi mana? Memuliakan. Allah perintahkan muliakan tetangga, muliakan tamu. Itu perintah dalam Islam. Ya. Nah, kemudian yang keenam, Allah perintahkan kita menepati janji. Allah melarang mengingkari janji. Subhanallah. Ini diperintahkan oleh Allah. Kemudian yang kesembilan, yang kedelapan, Allah perintahkan kita dermawan. Allah larang bakhil. Yang kesembilan, Allah perintahkan kita tawadhu. Allah melarang sombong. Tawadhu kok boros sih sampeyan iki adone. Wis mulai anget ngajine. Ya, Allah perintahkan tawadhu, larangannya apa? Sombong. Ya, kemudian Allah perintahkan kita bekerja keras, semangat dalam hidup. Dilarang bermalas-malasan. Malas musuhnya Islam. Coba antum lihat, antum bandingkan, mana dalam Islam yang mengajarkan keburukan? Ya, mana? Maka itu tuduhan palsu untuk merusak Islam. Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi'afwahihim. Itu keindahan Islam yang nantinya aku bangga menjadi umat Islam. Aku bangga menjadi umat Islam karena ajarannya mengagumkan sekali. Ya. Kemudian Allah perintahkan kita untuk memaafkan. Allah melarang dendam. Masya Allah. Allah perintahkan kita memaafkan. Allah melarang dendam. Allah perintahkan kita untuk silaturahim. Allah haramkan memutuskan silaturahim. Ya. Allah perintahkan kita untuk birrul walidain. Dan Allah larang uququl walidain, durhaka sama orang tua. Allah perintahkan para saudagar-saudagar, para majikan untuk memenuhi hak. Bahkan sampai ada hadis mengatakan gajilah karyawannya sebelum keringan. Artinya apa? Jangan ditunda-tunda memberikan hak mereka. Coba lihat di jejer nih Pak. Di pandu tadi ada berapa poin tadi?
Itu subhanallah yang menunjukkan tentang bahwa indahnya Islam itu di sana. Ya, hebatnya Islam di sana, keagungan Islam ada di sana. Baik Bapak-bapak sekalian, ini pelajaran pertama dari hadis ini tentang apa tadi? Bahwa Islam menghimpun seluruh kebaikan-kebaikan dalam Islam, dan semua kebaikan-kebaikan Islam itu terhimpun dalam dua kata, yaitu memerintahkan kebaikan, melarang perbuatan kejelekan. Ada pertanyaan? Silakan. Monggo. Ini namanya hari sholat Jumat, karena ada yang jadi imam atau dia juga di COVID. Tapi cara berpakaian kan bisa kita disuruh memakai baju yang bagus atau rapi. Tapi di situ ada pakaian bahkan baju batik, dan batik itu berwarna atau ada gambar kayak kupu-kupu. Bagaimana? Dia jadi imam. Allahu alam. Jadi memang dianjurkan gini Pak. Sebenarnya masalah sholat ya, untuk pakaian sholat secara umum ketika kita menggunakan pakaian itu jangan sampai ada yang bergambar. Secara umum nggak harus menjadi imam. Kenapa? Karena itu bagian mengurangi konsentrasi. Kita jujur aja. Itu mengurangi konsentrasi. Terutama kalau gambar-gambar ada yang di belakang. Iya. Tulisan. Itu bisa nggak bisa? Gini loh Pak. Kita nggak usah munafik lah. Mata memandang, hati komentar. Sampean lihat saya. Loh, kenapa kau tawa? Kenapa ketawa? Oh, topikku miring. Jadi Anda melihat, hati komentar. Pun paham? Atau saya begini, oh kok Gus Baha. Anda komentar, siapa yang nggak komentar? Itu berarti putus kabelnya. Ya, makanya di dalam kitab Akhta'il Musallin, ya kesalahan-kesalahan seputar sholat itu salah satunya di situ yang disebabkan. Di situ salah satu. Mata memandang, telinga mendengar tuh nggak bisa, hati nggak komentar itu Pak. Makanya Allah menghubungkan 3 fasilitas ini. Mata, telinga, hati. Itu nggak bisa putus salah satunya. Sangat paham nih? Mata, hati, telinga. Itu nggak bisa putus salah satunya. Coba nyeningan sholat. Di jopo ruwami anda cicil. Rasanya piye? Hati kon kok tak ketak deh mari. Lho ngono kan. Dadi sholat itu ambek encem-encem. Kon kok tak ketak deh mari. Iya apa tidak? Atau teriak-teriak anak kita, ibu-ibu sholat. Ya. Ibu. Jalan ngombe. Sampean sholat. Kon kok arek. Ayo, ada panjenengan dengar hati gak komentar? Nggak bisa Pak. Kita makanya saya bilang nggak usah munafik kita. Dan itu bisa merusak konsentrasi sholat. Makanya kados jam nyata gini pas sholat matikan. Sudah mulai adzan matikan. Ya. Karena Pak, orang pasti gak iso Pak. Ono sesuatu gak dilihat itu gak iso. Dan kalau ngelihat hati pasti nyambung. Satu misal jenengan sholat di masjid besar di satu tempat. Terus ono sing mlaku ya biasanya mlaku ono jadwal kajian tuh kadang-kadang. Pengisi kajian di sini Ustadz Abdul Rauf mesti denger. Oh, ngono. Ustadz Abdul Rauf yang ngisi ning kene ambek salat padahal. Loh, nggih napa mboten? Walah aku dhewe yang ngono kok. Saya itu kapan makanya saya sekarang menghindar salat di belakang anak kecil-kecil yang jejer niku, Pak. Kapan hari itu saya salat di masjid saya di perumahan, arep telu di depan saya itu. Sing loro niki asline menang, sing situk niki sing anjene asline mbok wedhik niku sing situk. Lah sing anjene niku salat niku wis enak Allahu Akbar. Sing situk lah sing dijawe lu arek cilik kan gak ngerti, noleh-noleh kan gak ngerti nek batal to. Noleh. Jadi ini sing situk di sing tengah kon yo. Lah sing situk niki mau nang arek pinter anjene. Aku ndelok arek iki pinter, iki sing greget arek ndelok. Saya coba mata jenengan memandang hati gak komentar. Komentar termasuk gambar satu misal kok
Ndase kegedean cucuke kedawan. Iki manuk opo jane. Kan mikir ta itu. Loh, wis jujur aja, gak usah munafik lah. Rusak gitu loh. Itu yang dimasukkan oleh Syekh Ali di dalam kitab Akhtaul Musholin. Tebelnya, ini jenengan kepingin pirsa, itu tebelnya segini kitabnya itu, Pak. Dan itu jarang terfikir oleh kita. Dan ternyata kita rasakan betul-betul rusak salat kita. Betul-betul rusak. Jangan sekali-kali remehkan masalah sholat. Sholat itu penting, Mbak. Sholat yang paling utama sholat. Tiangnya agama. Konsekuensi pertanggungjawaban seluruh amal menjadi tanggung jawabnya pada sholat ini. Ya. Nah ini makanya yuk dijaga. Makanya kan Nabi mengatakan hafidhu. Allah mengatakan hafidhu alas sholawat. Jagalah olehmu sholat-sholat kan. Nah jaga sholat itu termasuk dan konsentrasinya. Dijaga. Maten. Ya, makanya teman-teman kalau pengajian gini biasanya ada kajian di mana? Di Mojokerto itu ada tulisannya di sini meja itu. Mas, engko nek wae ngaji, kelambune tutup nang ngene. Dadi tulisannya mboten ketinggal. Seperti teman-teman karyawan perusahaan. Ya, usahakan kalau kita bagian lapangan Mbak nggih, usahakan jenengan punya persiapan baju. Ngoten. Istri sing peduli lah ya ojo suamiku wis dewasa kok ngono. Ngerti suami dewasa. Yo kabeh-kabeh kudu wis disiapno dhewe ya, sampean aja rabi arek TK mangkane. Dibantu suaminya ya untuk persiapan ke salat ya, di pabrik, cek gak gawe salat, baju napa? Seragam. Baju lapangan itu ada dua kemungkinan keburukannya. Pertama, tulisan-tulisan di PT itu mesti ketulis di situ. Nggih Nah, kalau jenengan salat di situ, di belakang orang seperti ini pasti gak iso gak moco iku ra iso, Pak. Ayo. Lho nggih mboten? Kelambine bonek, dagadu, tulisannya gede. Ada tulisannya aneh-aneh ini loh. Lah saya itu pernah sholat anak SMA nggawe kaos sekolahan, Pak. SMA Katolik lho ngono ya. Aku denger iki tenan ta ngono. Iki arek Islam tapi sholatnya nggawe kaos Katolik ngene. Jadi salib masuk masjid. Ya Allah, kebaca atau kaos-kaos partai itu. Pilkada itu kan. Pilihlah nomor 2. Ayo coba nomburi ini geger ketok ngono. Sampe enggak moco. Baca apa enggak? Enggak usah. Kita munafik lah. Jadi kalau bisa diingatkan, dihindari begitu ya. Kita maklumi dulu mungkin banyak. Ya saya katakan tadi, ilmu maklum kita angkat dulu. Kemungkinan dia juga belum tahu. Dia sudah membayangkan itu yang terbaik bagi dia. Ya, tapi karena belum tahu permasalahan, makanya bisa diingatkan, diupayakan jangan memakai baju yang bergambar, diupayakan. Dan itu kan repotnya nek ustad, Pak. Iki sing ngelingno ustad sapa? Ngono kan? Ya, makanya tetap diingatkan apakah secara umum diupayakan tidak bertuliskan. Satu misal ada imam rawatib gawe tulisane napa niku? Kumpulan haji. Kau wede Pak tulisannya gini geger muter sak geger ngoten, keluarga besar haji Indonesia ngoten. Akhirnya saya sholat, wurung aku tak minggir ae. Tinimbangane melungker ning kene, haji terus itu nggak bisa dipungkiri. Wallahu a'lam bishawab. Jadi secara umum ya tidak harus jadi imam saja. Secara umum tidak boleh. Dihindari karena itu bisa mengurangi apa? Konsentrasi. Ya, termasuk sajadah itu. Coba ayo sajadah jenengan apa jenenge? Gambare wapi pas. Oh iki pas iki larang kok ya ngono kok akhire. Tapi gambare meletot kabeh. Kok penceng iki. Lho nggih mboten? Atau ibu-ibu pakai mukena yang ada apa? Bordilannya. Iku bordilan ketoke api, halus mesti jenengan tafakur itu. Gak tafakur bil ayat. Mungkin kan ya Allah iki sapa iki kok api. Sing kok tak takonane. Jadi sudah punya nopo jenenge? Skenario pisan. Nah, itu tidak dibenarkan wallahu a'lam bishawab. Termasuk tulisan-tulisan dihindari nggih. Termasuk tulisan-tulisan dihindari. Sakjane kula niki pengin matur malah winganan iki mumpung ditakoni pisan. Ndak ini bukan sesuatu mati penting. Nah, termasuk niki Pak sakjane granit niki no granit ngene. Iki kurang pas lho nek saya pribadi lho nggih. Soalnya koyo ngoco e. Lah ngono sing gerak ning mburi ketok kabeh.
Oh, iku kayak teko iku. Sopo iku ya? Kok ya dudun? Enggak, aku mikir sampean mikir apa ora? Mikir. Ketok soalnya Pak. Ini seperti di cermin kita. Lah saya hati pertama kali dipasang saya wis gak enak nih saja nih. Cuma kata tak utaran wis kadung dipasang. Iya. Nah, mungkin nanti bisa di napa? Di politisi dipasang napa niku hiasan-hiasan. Soalnya terus terang Pak, ketok niku. Sopo iku kaya? Wis ayo jujur aja ya. Nggih mboten. Lho iya. Baru kanca kita datang. Oh, wis teko dhek. Lho ngono. Dadi sing teko kabeh karo kabeh kita salat itu. Nah, ini tolong nanti dipertimbangkan ya. Kalau bisa mungkin bisa dipasang nopo. Sebab kalau hukum sendiri kalau betul di cermin itu kan kayak makruh jadinya. Karena tahu semua yang dilakukan. Ngoten niku. Ono arek cilik mlayu melayu. Anak sapa to iku? Sambil sholat membayangkan anak-anak yang lari-lari atau mungkin DKI opo sing iku si fulan baru datang. Itu masuk di dalam karena ngelihat, Pak. Karena ngelihat. Ini jelas, bukan khusyuk aja nih. Karena makanya itu kan dilarang makanya kan. Ya pandangan-pandangan yang bisa merusak konsen masuk dalam keumuman ayat hafidhu alas salawat. Jagalah sholat itu bukan cuma waktunya saja. Konsentrasinya, khusyuknya itu faktor-faktor yang mendukung. Jelas ya? Saya kira cukup, kurang lebih mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu